dijelaskan siapa sih sosok ini gitu. Sosok ini adalah seperti yang tadi Mas sampaikan, mungkin sudah tahu ya itu topi apa, ya dengan jabatan apa gitu. Nah alhamdulillah sih baru taruh ya. Jadi, prosesnya taruh. ya, jadi insya Allah kalau memang Allah menjadi kita bisa meneruskan ke jenjang lebih serius, why not gitu. Nah, proses taaruf ini komunikasi by phone kah atau sudah pernah ketemu kah atau gimana? Komunikasi by phone ya, terus bertemu dengan kapasitas 3 orang atau 4 orang itu kita berkomunikasi, silaturahmi gitu. Sudah berapa lama kenal? Mengenal satu sama lain. Kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. 2-3 bulan. Nah, ini mohon maaf ya. Duda kah, single kah atau apa? Yang pasti single. Nah, single berstatus duda atau belum pernah menikah yang ini? Aduh, aku malu. Iya, karena memang terus terang sih karena memang dari beliaunya ingin dijaga privasinya terlebih dahulu sampai dengan nanti masuk ke jenjang pernikahan, baru nanti kita bisa share ke teman-teman media semuanya gitu. Nah, kalau sendiri menginginkan sosok pendamping yang seperti apa sih? Iya, kalau untuk karakteristik pendamping sebelum dan sesudah hijrah itu banyak sekali perbedaannya ya. Kalau dulu Nyai tidak tahu mau dibawa kemana sih tujuan hidup manusia hakikatnya dari Allah SWT. Cuma setelah Nyai hijrah, alhamdulillah Nyai tahu sekali, termasuk dengan pendamping hidup yang terbaik, yaitu menginginkan sosok figur lelaki yang soleh, yang bisa menjadi imam di dunia maupun di akhirat, yang bisa benar-benar membawa Nyai ke jannahnya Allah, bertemu dengan mama tercinta kembali gitu. Kalau untuk profesi, semua profesi itu sangat bagus, sangat terhormat. Yang penting mencari rezeki di jalan Allah, halal dan juga berkah. Profesinya apa kalau boleh tahu? Menurut teman-teman semua itu topi apa? Perwira menengah ya? Betul. Awal perkenalannya seperti apa? Awal perkenalannya adalah ta'aruf melalui sahabat. Jadi sahabat ini mengenalkan dengan seseorang, dan insya Allah Nyai juga bersyukur mempunyai visi misi yang sama, mempunyai background akidah agama yang baik, alhamdulillah, dan insya Allah memang mempunyai keinginan sama-sama untuk menikah untuk ibadah. Kalau proses taruh kan biasanya nggak jauh-jauh dari proses pernikahan ini kan, gimana tuh? Iya, memang. Ada Jadi pernikahan baginya yang saat ini sudah hijrah adalah suatu ibadah, gitu. Wasilah dari Allah SWT untuk mengisi kehidupan ini memang diciptakan berdamping-dampingan gitu. Dan memang tujuan kita adalah insya Allah untuk menikah. Cuman kan kita semua berusaha, kadarullah semuanya kembali lagi kepada Allah gitu. Yang terbaik kita melakukan ta'aruf dengan sebaik mungkin dan saling menghormati dan saling menghargai perbedaan, karena semua orang pasti mempunyai perbedaan itu sendiri, di mana kita bisa mensinkronkan dengan baik. Tapi sosok ini sosok idaman Nyai banget ya? Nyai sekarang melihat sosok laki-laki itu adalah dari segi kesolehannya ya. Jadi Nyai senang bisa dibimbing agama juga, ditambahkan ilmu, telah berilmu agama yang baik, dan insya Allah memang sosok yang Nyai dambakan. Tapi berarti Nyai siap dong untuk menjadi istri seorang tentara ya? Siap. Karena kan ketika kita bicara Kartika Eka Paksi itu kan siap ditinggal kemanapun gitu kan. Nah, Nyai sendiri gimana melihatnya dengan profesi pasangan Nyai yang sekarang ini? Ya, kalau untuk menjadi suatu istri seseorang dari background Polri maupun TNI itu bagi Nyai itu sangatlah sosok yang luar biasa, mempunyai suatu kekuatan mental yang luar biasa. Nah, kalau untuk di kedinasan, untuk ditugaskan kemanapun, seorang istri haruslah siap, baik itu mengikuti maupun harus stay di mana gitu. Bagi Nyai sih tidak masalah ya, karena Nyai sudah terlatih. Maksudnya dalam hal ini Allah sudah menempa
kekuatan mentalnya ini 2 tahun 3 bulan sendiri seorang sendiri diasingkan jauh dari dunia luar, dan alhamdulillah bisa survive dan malah menemukan hidayah, diberikan petunjuk dari Allah. Jadi tidak masalah kalau untuk ditugaskan dimanapun, atau mungkin harus siap untuk berpisah sementara karena kedinasan, jadi nggak masalah. Oke. Bicara ta'aruf berarti prosesi nikahnya akan tahun ini kah? Kalau untuk berbicara hal tersebut, saya belum bisa menjawab ya, karena takut salah. Yang pasti mendoakan aja, semoga yang terbaik bisa menjadi imam baginya ini, bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ini kan sudah ada obrolan-obrolan serius dong pastinya kan. Nah, ada nggak sih arahnya itu mengarah-ngarah ya udahlah tahun ini aja yuk gitu kan. Insya Karena Allah. kita sama-sama ibadah gitu kan. Insya Allah. Nah, harapannya ini kalau targetnya nggak mau mentargetkan karena takut nanti di luar target dan bukan kapasitasnya, yang menentukan adalah qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginya ini ingin sekali, harapannya ini adalah kado terindah di tahun ini ketika nih ulang tahun nanti bisa menyandang status nyonya. Tidak single lagi, amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke Nyai, sejak berjilbab saat ini tawaran pekerjaan berkurang bertambah? So ya, jadi ada part-part tertentu, bagian-bagian tertentu yang memang berkurang karena apa? Sebelumnya nih mungkin show nyanyi tidak menggunakan hijab, bisa melantunkan lagu jenis apapun. Cuma kalau sekarang kan emang Nyai sudah berpindah genre, untuk musiknya pun juga berpindah, sebelumnya dangdut progresif menjadi pop, religi pop dengan single Rindu Ibu yang terakhir, yang paling terbaru. Nah itu juga ada market tertentu ya, marketnya adalah teman-teman yang mempunyai kerinduan yang sama tentang ibu, teman-teman yang dari segi muslimah juga bisa memasuki market itu. Dan selain itu juga Nyai tetap senang sekali berkreasi seni di bidang EDM, electronic dance music, atau bisa kita namakan ada salah satu part dari lagu DJ. Jadi Nyai sekarang alhamdulillah memproduksi sendiri, ada beberapa lagu EDM Nyai yang Nyai produksi sendiri, ada The Queen, Sahara, Sadness, dan ini baru menggodok yang namanya The King gitu. Jadi alhamdulillah sih studio musik and DJ Aurora Fitria tetap memproduksi. Jadi bagi Nyai nggak masalah ya, hijab itu adalah kalau bagi Nyai suatu mahkota bagi wanita dan tidak menutup seni kreativitas bagi seseorang. Nah kalau misalnya adanya job atau tidak adanya job, kita kembalikan kepada Allah SWT, dan Nyai tidak pernah khawatir karena rezeki maut jodoh sudah diatur oleh Allah SWT. Tapi perspektif masyarakat terhadap musik EDM dan hijab bertolak belakang ya. Nah itu dia. Di sini Nyai ingin mendobrak paradigma yang quote and quote itu baginya tidak relevan. Mengapa sih ya kalau orang berkreasi seni dan kebetulan itu dengan mengenakan BPM itu bar per minute-nya adalah di 132 sampai dengan 100, itu kan agak kencang. Itu kenapa sih diidentikan dengan diskotik, kafe, dengan pakaian seksi? Nah, saya lebih ingin mendobrak paradigma itu dengan segi kualitas musiknya gitu. Jadinya tetap mengenakan hijab. Kayak kemarin beberapa teman syuting di rumah juga di studio musik and DJ Aurora Fitria, itu ya tetap mengenakan hijab dengan tetap memainkan panel-panel DJ booth-nya, musik alat-alat DJ-nya. Jadi ya ingin mendobrak paradigma itu. Dan kenapa tidak? Kita mempunyai seorang sosok tokoh agama, Gus Miftah, luar biasa, bisa memberikan pencerahan ilmu agama di diskotik gitu. Why not, kenapa tidak bisa seorang Aurora Fitria memainkan musik DJ tetap mengenakan hijab? Kita buka ya wawasan seperti itu. Tapi sudah siap dengan pertentangan masyarakat ketika bermain DJ mengenakan hijab gitu ya. Siap, karena Nyai punya prinsip. Kita Nyai bagi Nyai hijab itu adalah ajaran yang mutlak wajib bagi seorang muslimah sesuai dengan dalil An-Nur 31 dan juga Al-Ahzab 59. Diwajibkan seorang muslimah yang sudah atau belum akil balik pun harus menutup auratnya. Nah, kalau untuk
segi musik DJ itu berbeda, itu adalah profesi, itu ada seni kreativitas. Jadi kenapa harus mengedepankan skill? Kalau dulu mungkin mengedepankan, maaf ya, mungkin dari lekuk tubuh atau apa segala macam, hingar-bingar, kalaunya sudah tidak seperti itu lagi. Sudah coba berkonsultasi dengan alim ulama terkait bermain DJ tapi boleh mengenakan hijab? Nah ini tadi yang saya sampaikan nih, tim Nyai, tim Roro Fitri Manajemen baru mencari kontak personnya Bu Miftah. Mungkin teman-teman ada yang tahu kontak personnya, mungkin bisa kolaborasi karena beliau pun memberikan wejangan di diskotik gitu. Iya, karena kan ya mohon maaf nih Nyai, konteksnya berbeda ketika Gus Miftah memberikan ceramah di diskotik dengan DJ player mengenakan hijab Nyai. Itu konteksnya berbeda kan? Tapi ya sama aja. Sekarang kan yang didengar adalah musik ya. Kita maaf kata jualannya adalah musik, bukan jualannya adalah lekuk tubuh, maaf belahan dada dan lain sebagainya, joget-joget atau gimana. Kita mengedepankannya adalah segi kualitas musik, bagaimana cara perpindahan lagu ke lagu, mixingnya sebagaimana gitu, dan kita melihatnya seperti koridor itu gitu. Dan itu juga bisa mendobrak kalau misalnya di dalam klub harus minum, harus apa, itu juga Nyai sih tidak setuju ya, karena sekarang udah hijrah. Nah, oke Nyai, untuk pakaian seksi sendiri, Nyai kan sudah berhijab nih. Betul. Dijual, dibuang atau diberikan ke orang? Sudah Nyai berikan ke orang. Oh. Iya. Ada yang lain? Buang mulu ya, Nyai. Diberikannya itu ke siapa tepatnya nih? Entah itu ke teman atau kalau misalnya memang random aja gitu, apa ke siapa? Ya? Random aja sih, ada teman, ada sahabat, ada keponakan, ya. Oh, maksudnya ke orang-orang dekat aja? Ke orang-orang dekat, ya. Berarti Nyai tawarin apa misalnya memang gimana tuh? Ada yang butik ya, butik kayak butik pre-love artis gitu ya, memintakannya untuk kerjasama, tapi Nyai nggak mau. Nyai tidak mau memperjualbelikan, jadi Nyai hibah. Berarti memang benar-benar di free gitu ya, Dibahkan, dibahkan. ya. Berarti memang udah Nyai benar-benar buang. Nah, kalau misalnya untuk itu kan untuk penampilan, nah kan kita tahu Nyai Roro Fitri kan identik dengan yang namanya yang bisnis gitu loh Nyai. Kan waktu aku ke rumah dulu ada kayak lukisan-lukisan itu segala macam. Nah, untuk yang kayak gitu tuh masih ada nggak sih Nyai? Atau udah Nyai turunin semua apa gimana? Kalau lukisan masih ada, karena itu adalah warisan dari leluhur, dan Nyai sekarang hijrah itu dalam koridor kita harus membedakan dengan adat istiadat. Kita bangsa yang besar itu terjadi karena perbedaan budaya yang sangat luar biasa, suku yang berjuta-juta. Nah, kita harus menghormati, dan kita juga harus menghormati selain budaya, juga kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Itu semua juga sudah tertera di Al-Quran. Jadi kalau untuk terkait dengan lukisan-lukisan itu tetap Nyai pasang, karena Nyai menghormati leluhur, menghormati mamah almarhum, dan juga tidak ada relevansinya lagi karena Nyai alhamdulillah tidak pergi ke gunung lagi, tidak bertapa lagi, tapi lebih khusyuk untuk melakukan ibadah sesuai syariat agama Islam. Oke. Jadi balik lagi Nyai, jadi kapan nih? Penegasan aja tahun ini kah gitu atau? Insya Allah mohon doakan aja teman-teman semuanya, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti sebelum hari H pasti akan Nyai sampaikan ke teman-teman semuanya, ke Mas Irfan dan lain sebagainya. Nyai kenal Mas Irfan doang? Masih makan kantil nggak mau Nyai? Enggak. Kalau untuk berdoa untuk mama masih ke makam juga, Nyai kan suka wisata religi ya, selain ke makam mama, ke makam leluhur, ke makam syekh, wali songo dan lain sebagainya. Memang Nyai hantarkan adalah sebagai bukti penghormatan nih, berikan harum seperti dupa, bunga, itu kan memang sebagai penghormatan, jadi bukan untuk klinik lagi gitu. Jadi itu intinya sebetulnya sama budaya aja. Budaya. Nggak ada sebetulnya sama agama. Berarti untuk klinik udah nggak ada kan ya? Enggak, lebih ke apa ya, menghormati histori, tidak perlu melakukan intens, cuman juga tidak perlu memunafikan, karena kita hidup itu berdampingan dengan alam. Kemarin pun saat syuting Sobat Miskin Trans 7, Empo Alfa, bisa nanti ditanyakan, mendengar suara anak kecil lari-larian gitu di rumahnya, karena syutingnya di rumahnya. Oke. Terima kasih.